Halo rekan-rekan mahasiswa semua, kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait konversi pada mesin otomata hingga. Kita akan masuk ke pembahasan topik terkait konversi dari grammar ke NFA. Konversi grammar ke NFA merupakan sebuah proses pengubahan bentuk grammar atau tata bahasa ke dalam mesin NFA. Sehingga dalam prosesnya nanti kita akan disuguhkan sebuah grammar yang kemudian akan kita ubah ke dalam bentuk mesin NFA yang akan disajikan dalam fungsi-fungsi dari transisi M. Untuk dapat melakukan konversi dari grammar menuju ke mesin NFA atau non-deterministic finite automata, maka perlu kita mengikuti langkah-langkah algoritma konversi yang sudah ditentukan. Berikut adalah algoritma konversi yang dimaksud. Dalam melakukan konversi dari grammar ke mesin NFA, kita perlu melakukan dua langkah sebagai berikut. Pertama, kita akan menetapkan VT aksen yang merupakan salinan dari VT sebagai simbol himpunan simbol-simbol input di dalam mesin NFA nantinya. Kemudian S aksen merupakan salinan dari S sebagai simbol untuk stata awal, sedangkan yang berikutnya adalah K yang merupakan salinan dari VN yang merupakan himpunan dari simbol-simbol non-terminal sebagai input. Yang kedua, untuk bisa melakukan pengubahan ke dalam mesin NFA, maka semua produksi yang terdapat dalam sebuah grammar harus kita ubah ke dalam bentuk fungsi transisi M. Dengan ketentuan sebagai berikut, jika ada sebuah produksi, kita sebut saja AP, menjadi satu buah produksi X, di mana X ini adalah input yang dimaksud, apapun itu inputnya, dengan AQ, ya. AQ di sini ini adalah hasil dari stata transisi yang nanti akan dituliskan dalam tabel M, di mana untuk produksi yang seperti ini nantinya kita akan tuliskan sebagai M dalam kurung AP, Q sama dengan AQ, dan penulisan ini akan berlaku jika AQ yang dimaksud di sini adalah merupakan elemen dari VN atau elemen dari K. Sedangkan untuk produksi AP menjadi X yang muncul hanya sebuah elemen input, maka hasil dari fungsi transisi M-nya adalah M AP, X sama dengan W, di mana W ini merupakan bukan elemen dari VN. Penggunaan simbol W yang dimaksud di sini ini adalah untuk mewakili simbol apapun yang nanti akan kita gunakan sebagai stata baru yang muncul. Anda bisa gunakan Y, Anda bisa gunakan P, atau Anda bisa gunakan R dan lainnya, selama Anda tidak menggunakan simbol S, karena simbol S sudah ditentukan untuk stata awal. Kemudian untuk anggota dari himpunan K sebagai stata yang terdapat dalam sebuah mesin NFA, ini kemudian nanti akan digabungkan dengan nilai atau stata baru tersebut, yaitu dalam hal ini adalah W. Sehingga nantinya himpunan K akan memiliki sebuah stata tambahan, yaitu W, di mana stata W ini nantinya akan ditetapkan sebagai stata penerima atau Z. Sehingga kita nantinya akan memiliki Z sama dengan W. Untuk lebih memahami proses konversi yang dimaksud, kita akan masuk ke dalam sebuah contoh kasus. Kita lihat bahwa di sini kita memiliki sebuah grammar G yang terdiri dari tupel VT, VN, S, dan Q, di mana VT merupakan himpunan input A, B, kemudian VN sebagai himpunan stata dari S, A, B, dan stata awal diawali dari S, dan memiliki sebuah himpunan produksi Q sebagai berikut. Q merupakan himpunan dari produksi S besar menjadi A kecil S besar, kemudian S besar menjadi B kecil A besar menjadi A kecil A besar, kemudian A besar menjadi A kecil B besar, dan terakhir B besar menjadi B kecil. Kita diminta untuk menentukan pasangan elemen dari mesin NFA berdasarkan grammar yang ada tersebut. Kita akan mulai untuk melakukan proses konversinya dengan mengikuti algoritma yang telah ditunjukkan sebelumnya. Yang pertama, kita akan menetapkan VT aksen dari VT, S aksen dari S, dan K dari VN, sehingga kita memiliki nilai VT aksen itu akan sama dengan VT adalah A, B. S aksen akan sama dengan S, yaitu S, dan K akan sama dengan VN, yaitu S, A, dan B. NFA nantinya yang akan kita buat akan memiliki pasangan elemen sebagai berikut: K, VT aksen, M, S aksen, dan Q.
Berikut adalah algoritma yang kedua terkait bagaimana kita mengubah sebuah produksi menjadi fungsi transisi M terkait dari algoritma yang sudah ditentukan. Dan kita lihat bahwa nantinya nilai K akan bertambah sebuah stata baru ya sebagai hasil dari proses konversi sebuah produksi tertentu. Nah, untuk penentuan fungsi transisi M ini nantinya akan mengacu kepada himpunan dari produksi Q yang sudah disajikan sebelumnya atau yang sudah tertera dalam contoh kasus. Demikian. Kita akan ubah setiap produksi yang terdapat dalam Q ke dalam masing-masing fungsi transisi M-nya. Untuk grammar Q yang dimaksud, maka berdasarkan langkah algoritma kedua, fungsi transisi M ini nantinya akan memperhatikan di mana K itu akan sama dengan Vn dan akan sama dengan S, A, dan B. Kita lihat hasilnya adalah sebagai berikut. Proses transisinya menjadi fungsi transisi M. S besar menjadi A kecil S, maka ketika kita ubah menjadi fungsi transisi M akan kita tulis sebagai berikut. M dalam kurung S besar, A kecil sama dengan S. Hal ini dikarenakan S merupakan elemen dari Vn, sehingga nilai A kecil dan S besarnya muncul bersamaan. Dan penulisan fungsi transisinya adalah sebagai berikut. M dalam kurung S besar, A sama dengan S. Kedua, kita akan melihat dari produksi S besar menjadi B kecil A besar, maka fungsi transisi M-nya adalah M dalam kurung S besar, B kecil sama dengan A. Karena A masih merupakan elemen dari Bn. Yang berikutnya adalah A besar, A kecil A, maka fungsi transisi M-nya adalah M dalam kurung A besar, A kecil sama dengan A besar, karena A besar masih merupakan elemen dari Vn. Yang berikutnya A besar menjadi produksi A kecil B besar, dan penulisan fungsi transisinya adalah M A besar, A kecil sama dengan B besar. B masih merupakan anggota dari himpunan Vn. Dan yang terakhir B besar menjadi B kecil, dan kita lihat hasil dari produksinya hanya menampilkan sebuah simbol. Ya, dan simbol ini adalah simbol terminal saja. Artinya, seperti yang sudah disampaikan dalam langkah-langkah konversi, artinya nanti ini akan memunculkan sebuah stata baru. Sehingga kita tuliskan stata untuk fungsi transisi M-nya adalah M besar, B besar, B kecil sama dengan W besar. W besar ini merupakan stata baru yang terbentuk, ya. Dan karena apa? Karena W besar ini bukan merupakan anggota dari himpunan Vn, sehingga muncullah sebuah stata baru. Fungsi transisi M yang sudah kita bentuk tadi, kemudian kita akan pindahkan penulisannya ke dalam bentuk tabel transisi M, sehingga kita memiliki tabel transisi M seperti yang terlihat di sini, di mana S diberikan S besar, diberikan input A kecil akan menuju ke S besar diberikan input B kecil menjadi A besar diberikan input A kecil sama dengan A, dan A besar diberikan input A kecil sama dengan B, artinya dia menuju ke dua buah stata. Dan terakhir adalah B besar diberikan input B kecil menjadi W di sini. Nah, yang lainnya ini adalah himpunan HAM. Sehingga NFA yang diperoleh adalah sebagai berikut. Kalau kita melihat dari pasangan elemen dari NFAF yang dimaksud, yaitu K, VT aksen, M, S aksen, dan Q, maka K-nya kita akan tuliskan sebagai himpunan dari stata S, A, B, dan W. Jadi K-nya mendapatkan tambahan satu stata baru yaitu W, kemudian VN aksen masih di dua input yang sama A dan B, S aksen sama dengan S, dan Z sama dengan W. Nah, jika kita gambarkan mesin NFA yang dimaksud, maka kita memiliki 1, 2, 3, 4 buah stata seperti yang tertuliskan dalam kolom stata K, di mana S besar ketika kita berikan input A kecil akan menuju ke dirinya sendiri, S besar diberikan input B kecil akan menuju ke A besar diberikan input A kecil akan menuju ke dua buah stata yaitu dirinya sendiri dan B. Dan kemudian stata B kita berikan input B kecil, hasilnya adalah di stata W sebagai stata penerima. Demikian rekan-rekan mahasiswa yang dapat saya sampaikan, kita akan bertemu kembali di pembahasan selanjutnya. Terima kasih.